Hai, balik lagi bersama saya tutorial di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Google Analytics lagi. Semoga aja dengan tutorial kali ini bisa lebih membuat kita sama-sama belajar dan sama-sama mengetahui tentang Google Analytics. Kalau ada komentar silahkan komen ya. Kalau misalkan ada yang lebih tahu dari saya untuk Google Analytics, boleh banget kasih tahu saran dan kritiknya juga. Ini kita coba sekarang dari Google Analytics, pengen tahu nih. Beberapa bulan yang lalu pernah ada klien yang pengen tahu sebenarnya audiens dia itu siapa. Nah, itu adalah pertanyaan sebenarnya yang bisa kita jawab sih sebenarnya. Kalau memang mereka belum tahu audiens dia seperti apa dan posisi audiensnya itu seperti apa, mungkin ada baiknya kita bisa memberitahu mereka bahwa mereka itu harus melakukan semacam survei atau semacam ya survei bayaran gitulah ya, di digital maupun non digital, seperti apa target audiens mereka atau audiens yang sudah membeli produk mereka. Tapi kalau memang mereka pengennya secara instan, mungkin bisa kita arahkan juga untuk melihat Facebook Analytics, Instagram Analytics, atau YouTube Analytics mereka. Paling gampang adalah kalau mereka punya website dan sudah kelihatan besar banget ini brandnya, tapi masih bingung target audiensnya siapa, bisa mengarahkan mereka untuk melihat Google Analytics. Dan Google Analytics-nya ini bentuknya bisa sangat membingungkan ya. Jadi kalau misalkan mereka pengen tahu posisi audiens mereka di mana, bisa langsung klik ke tombol yang di sini, namanya tombol audience. Nanti di dalam audience itu kita coba klik overview ya. Masih loading, lumayan lama ini loading ini. Ya, ini adalah audience overview yang bisa kita lihat di sini. Ada user, dan yang sering dipakai biasanya user atau ya page per session, page view, session, user, dan average session duration. Sebenarnya ini adalah yang paling sering dipakai. Tapi nggak apa-apa, ini diemin aja dulu. Kita nggak perlu nambahin new segmen lagi, cancel aja supaya lebih gampang. Mungkin ini bisa dijadikan patokan buat mereka sebenarnya yang masuk ke website mereka itu seperti apa orang-orangnya. Di sini bisa kelihatan ya, ini aku udah atur di bulan September sampai tanggal sekarang. Nah, ini kita pengen tahu nih audience, klik audience, dari audience klik audiences. Mungkin ini memang agak berat internetnya, jadi mungkin agak lama. Coba aku ganti dulu source internetnya. Oh, ini aku buka. Nah, ini seperti biasa nih, Google Analytics selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan tidak ada jawabannya. Terus kita lihat di sini, ternyata kalau kita lihat audiences ini ya nol aja gitu ya. Ini maksudnya apa ya? Jadi mungkin kita bisa lihat secara langsung dari demografiknya. Nah, ternyata kalau dari demografik ini bisa kelihatan nih dari sisi umur yang masuk ke website kita tuh siapa aja. Ini saya pakai demo accountnya Google yang One Master View, contoh aja ya. Ternyata yang masuk ke websitenya itu adalah umur 25-34 tahun yang paling banyak. Lalu yang kedua adalah 18-24, sisanya 35-44. Dan sisanya ini yang kecil-kecil ini tidak terlalu bisa diperhitungkan lah ya, mungkin karena mereka memang tidak banyak ada di website kita gitu. Lalu untuk secara gender ternyata female lebih banyak daripada male. Jadi kalau misalkan mau ngomong sesuatu mungkin bisa berhubungan dengan female ya. Terus ini kalau dari sisi age sama gendernya bisa lebih lihat lagi, di breakdown lebih jelas lagi. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya, ternyata dari per day-nya yang paling banyak itu umurnya tetap 25-34 gitu. Dan ini kita bisa lihat perbedaannya secara hari ya. Dan mereka ternyata konstan aja gitu. Ternyata 25-34 memang lebih tinggi. Lalu kita bisa lihat juga session yang dihasilkan. Misalkan umur 25-34 ada sessionnya itu 3000-an, sedangkan 18-24 itu sessionnya 2700 sampai 1000-an ya. Terus sama 35-44 juga bedanya cukup jauh nih, bedanya juga 1000-an. Page per sessionnya
ternyata yang lebih tinggi membaca tiap sessionnya adalah 2534, selebihnya ternyata justru di 35-44 usianya yang banyak membaca di website kita. Ternyata sangat relate sekali buat mereka. Berarti kita harus pull banyak ini di 2534, terus 3544 nih, orang-orang yang di daerah itu, di usia itu adalah orang-orang yang memang sangat ngaruh banget gitu apapun konten dalam website kita. Lalu ini revenue, ternyata lebih banyak orang yang kasih revenue dari umur 25 sampai 34, selebihnya dari 55 sampai 64 malah. Nah, ini memang merupakan sesuatu yang bisa kita gali ternyata dari revenue itu sendiri. Kalau dilihat kita lebih untung dari usia 25 sampai 34 sampai 55 dan 64. Ini bisa dicek lagi nih. Seharusnya kan yang membaca lebih banyak page itu adalah yang ngasih revenue juga banyak gitu, kayak 3544 atau 1824 gitu. Jadi dia juga harus ngasih revenue juga di sini. Lalu kita lihat dari segi gender seperti kita lihat ternyata female lebih banyak. Ini hanya 2 aja ya, untungnya tidak ada unknown gender. Jadi kalau misalnya kita jalanin Google Paid itu biasanya ada unknown, dan unknown itu biasanya yang tidak diketahui oleh Google karena mungkin dia pakai incognito atau VPN atau sesuatu yang tidak bisa dia track gitu. Alasannya banyak lah kalau Google mah kalau unknown gitu. Nah, untuk interest kita bisa kasih tahu nih ke si brandnya sendiri. Oh, ternyata audience Anda tuh lebih banyak di 35-44. Terus dari sisi interest ternyata mereka ini lebih suka adalah orang-orang yang shopper atau value shopper. Jadi orang-orang suka belanja gitu. Selain suka belanja, mereka juga suka nonton film. Mereka juga sangat attachment dengan namanya teknologi. Mereka juga sangat suka musik gitu dan lain sebagainya. Dan ternyata mereka selain penyuka hal-hal yang ini kan core-nya ya, affinity itu. Lalu di marketnya tuh mereka juga orang-orang yang suka nyari kerjaan gitu loh, nyari kerja gitu. Misalnya mereka memang butuh kerja itu kayak job street atau kayak gitu-gitu, orang-orang yang butuh kerjaan kayak LinkedIn itu kan juga orang-orang yang butuh kerjaan. Terus mereka adanya tuh lebih sering lihat website-website tentang rekrutmen, cocok lah ya sama employment, terus tentang marketing atau advertising, terus tentang software gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang niche banget gitu ternyata di marketnya. Lalu yang terakhir, kalau yang tidak termasuk 2 ini, ternyata orang-orang yang suka nonton video online gitu bisa juga dijadikan target gitu. Terus yang mencari job baru gitu, atau orang-orang yang sering pindah pekerjaan atau selebriti, itu memang adalah audiens lain dari si audiens kita gitu, kategori lain dari audiens kita. Nah, kalau misalnya kita mau bikin sesuatu ya harus relate dengan si affinity ini, si reach-nya. Karena ini adalah yang reach dari website kita. Nah, lalu secondary-nya ya yang ini dari in market. Lalu kalau mau juga yang lain, targetin yang lain boleh, kita targetin yang other kategori. Nah, dari 3 bentuk kategori ini kira-kira bisa nggak nih kita merangkum semuanya dalam sebuah konten? Kalau misalkan tidak bisa ya jangan terlalu dipaksakan lah, jadi nanti kontennya berantakan. Misalkan salah satu konten itu membahas tentang movie atau tentang musik yang mungkin relate dengan orang-orang yang suka, ya nggak tahu, suka dengan mencari kerja gitu. Mungkin ya kalau ketika mereka sedang mencari kerja terus mereka lagi puyeng gitu, mereka bisa dengerin musik atau nonton film gitu secara online, kayak gitu bisa dimasukin ke websitenya. Lalu yang paling gak kalah penting adalah language. Language ini biasanya kalau misalkan website kita ada website internasional, itu biasanya mungkin yang paling besar adalah Inggris ya bahasanya. Nih di sini Inggris US, Inggris Great Britain gitu. Terus ada juga dari China gitu. Kalau misalkan website kita website Indonesia aja biasanya sih. Jarang banget dari yang lain. Question ini juga biasanya ada yang bocor juga sih. Misalkan kita website Indonesia, kadang websitenya itu ada yang orang baca dari luar, entah India atau entah United States gitu, atau entah Korea gitu. Tapi biasanya yang paling banyak adalah dari Indonesia. Kalau kita lihat di sini adalah contohnya yang paling besar adalah United States sama India. Lalu setelah itu menyusul Kanada.
Lalu untuk behavior, ini adalah behavior dari audiens kita seperti apa, yang baru masuk ke website kita sama yang kembali lagi ke website kita. Yang baru ke website kita, oh ternyata banyak nih, sekitar 18.340 nih usernya. Ini sangat bagus untuk website kita, tapi kita juga harus mempertahankan returning visitor kita. Jangan sampai returning visitor kita ini menjadi lebih kurang dari 4.000 di bulan berikutnya. Karena kalau kurang dari 4.000 berarti konten kita kurang relevan kali dengan orang yang sudah returning, yang balik lagi ke website kita gitu. Terus kalau kita lihat dari sisi engagement kurang begitu ini ya, kalau engagement ini karena kebanyakan orang melihat engagement tuh hanya sebatas Facebook. Oh ini dia error. Kayak sebatas Facebook sama Instagram gitu sih. Kalau misalkan dari website sendiri, engagement itu lebih ke dia melakukan apa nih di website kita, apakah dia ngeklik kah, ataukah dia download PDF kah, itu bisa dilihat lagi sih, bisa kita cek dari behavior ataupun dari acquisition. Kita lihat teknologinya, kalau dari browser pasti kebanyakan Chrome ya, ataupun ditutupin itu bisa juga. Nah di sini kalau kebetulan di sini adalah Chrome, Safari, dan Firefox ya, inilah yang terbesar ya. Biasanya dari Chrome aja, atau Chrome atau Firefox gitu, terus Safari nggak ada gitu. Terus kalau dari network, kalau di sini networknya yang paling tinggi ya nggak kelihatan ya, itu sama memang sudah diprotek. Terus untuk mobilenya secara overview ternyata di pasar kategorinya itu paling tinggi adalah justru di desktop, dan orang-orang yang masuk dari user itu kebanyakan dari desktop, terus lebihnya mobile dan tablet. Ini kalau sekarang kan lebih banyak orang yang masuk dari mobile ya, harusnya itu lebih dioptimas. Berarti kita tampilan mobile itu harus lebih responsif daripada biasanya dan harus ditingkatkan lagi. Itu bisa dilihat dari cara-caranya, bisa dilihat banyak di internet ya. Khusus untuk Google kita bisa cari melalui mobile speed test kayak macam itu. Tapi kalau kita lihat dari revenue-nya, ternyata orang dari mobile ini bisa memberikan revenue cukup banyak gitu. Jadi kita memang harus memperbaiki mobile set kita gitu. Ini memang harus diperhatikan banget, harus diperhatikan sama para brand ya. Kita harus lihat mobile device-nya tuh yang paling banyak atau enggak. Benchmarking channels itu kurang pernah aku cek gitu, karena benchmarkingnya itu enggak melulu dari tahun lalu atau bulan lalu gitu, karena kita lihat lagi sebenarnya kalau di sini kan kita lihat benchmarking sessionnya nih lebih tinggi ya daripada yang kejadiannya gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau kayak gini, bisa dijelaskan apakah mungkin kontennya sudah mulai membosankan bagi audiens, ataukah mungkin tidak ada update dari si pembuat kontennya, atau page-nya ada yang missing atau segala macam. Nah ini benchmarkingnya industrial vertikalnya mungkin bisa dicek lagi ya, industrial vertikalnya itu apa gitu. Tapi yang pasti saya jarang sih pakai benchmarking ini. Kalau misalnya kita mau pakai benchmarking, yang kita lihat dari bulan sebelumnya atau 5 bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, jadi itu lebih fair lah gitu untuk dibandingkan gitu. Terus untuk user flow ini flownya user ini udah sampai mana gitu kalau dia masuk ke website kita. Misalnya ini dari country di sini ya. Kalau misalkan country kurang lah ya, kalau country itu terlalu besar itu untuk yang website internasional. Jadi kita coba yang source aja. Nah dari source ini biasanya kan ada yang dari Google, ada dari direct, atau nanti mungkin di sini bisa kita set sebagai dari campaign gitu ya. Misalnya kita dari Google, kita highlight trafficnya dari Google itu masuk banyak ke home, terus ada juga yang ke page-page lain, terus ada juga yang ke Google Press Redesign bla 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 brand / YouTube. Nah ini kalau misalnya kita mau highlight lagi yang di home, bisa highlight traffic here. Oh ternyata orang-orang yang masuk dari Google terus masuk ke home, terus ternyata mereka balik lagi ke halaman lain gitu. Dan ini halaman lainnya juga bisa kita cek sih yang paling mana yang sessionnya tinggi. Oh ternyata dia masuk ke sign in atau ke Google Redesign Apparel Hats gitu. Banyak banget drop off-nya udah pasti, apalagi ya, ini adalah website yang sangat besar ya, dan ini websitenya yang internasional gitu. Jadi jangan merasa aneh kalau user tuh jejaknya itu ya agak-agak ajaib ya. Agak-agak ajaib nih. Misalnya kita lihat dari landing page, dari home dia ke home, dari home dia masuk ke yang lain, justru yang lebih besar gitu. Nah ini juga paling besar juga masuknya ke comments. Mungkin ini bisa lebih dioptimize nih untuk yang ini gitu. Jadi misalkan ada sesuatu yang bisa kita angkat lah dari page-page ini gitu, supaya usernya bisa lebih stay di sini lama dan mereka melakukan semacam apa ya, kayak revenue gitu, meningkatkan revenue.
Itu aja yang bisa kita kasih ke si brandnya. Jangan lupa kalau misalkan mereka nggak percaya kasarnya gitu ya ke kita, suruh mereka buka Google Analytics, jadi kita bisa jelaskan satu persatu apa yang sebenarnya menjadi kenyataan di luaran sana, user-user seperti apa, terus audiensnya tuh ngapain aja gitu, dan kita bisa tahu sebanyak apa sih orang-orang tuh aware dengan brandnya dia gitu. Dan jangan sampai nanti kita memberitahu ke memberitahu ke brandnya kalau mereka itu seperti A, B, C, D, E, F, G tanpa data. Nah, kalau kita sudah memberikan data seperti ini dari Google Analytics, berarti kita sudah memberikan salah satu solusi ke mereka, bahwa mereka juga bisa lihat selain dari Facebook atau Instagram Analytics atau dari YouTube Analytics, mereka juga bisa melihat dari Google Analytics dari website mereka. Apalagi kalau memang mereka punya website yang sangat besar. Gitu aja sih sebenarnya dari silent tutorial. Kalau memang ada pertanyaan seperti apa sih audiens kami gitu, seperti apa audiens kami, dan kami harus menargetkan siapa, paling gampang tuh dari Google Analytics, kan Google Analytics sangat lengkap walaupun memang kadang kita membingungkan banget ya. Contohnya ini kita bisa lihat active usernya juga, sampai ke active usernya juga ada berapa banyak gitu, dari 28 harinya ada berapa banyak gitu, sampai ke situ. Tapi yang pasti jangan lupa juga kita memberikan ini sesuai data gitu. Kalau misalkan ini mau sebulan bulan ini, atau dari tahun lalu atau dari awal tahun ini gitu, seperti apa gitu, kita bisa ngasih tahu ke mereka. Jadi data-data ini bisa mereka pegang dan mereka lihat kembali setelah mungkin kita memberitahu mereka, atau mereka coba-coba sendirilah gitu. Dan jangan lupa di analitik ini juga lagi baik banget gitu ya, mereka bisa ngasih tahu nih kira-kira apa sih yang sering ditanyakan gitu. Kalau misalkan lihat types-nya audience nih, kayak misalkan ini show me my session today, number of session today 270, bisa langsung go to report seperti ini, bisa kayak gini ya. Ini mungkin kurang responsif ya, atau sesuatu yang mungkin yang lebih how many active user ya, lebih gampang nih pertanyaannya. Padahal kita tadi udah lihat ya active user ada berapa, sekitar 10.899 ini active usernya gitu, selama rentang waktu yang kita pilih gitu. Jadi kalau misalkan mau tahu sesuatu, kita bisa juga klik dari sini atau cari dari sini gitu, ada active user form, benchmarking channel, segala macam bisa dilihat dari sini untuk shortcutnya gitu. Itu aja dari silent tutorial. Mudah-mudahan untuk mengetahui audiensnya sebuah website itu seperti apa dari Google Analytics bisa lebih cerah lagi nih kita nih pencerahannya. Udah pencerahan itu lampu ya. Jadi lebih mengetahui sedikit itu. Kalau misalkan ada kritik atau saran atau komen atau mau dibacain Google Analytics-nya, boleh-boleh aja kita bacain bareng-bareng gitu ya. Semoga bisa bermanfaat banget dari ilmu ini, karena ini ya apa yang sudah saya dapatkan aja sih dalam sehari-hari kerjaan gitu, kebetulan gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kembali lagi Kamis depan, bye.